Halo guys, selamat pagi. Pagi ini aku mau kunjungan ke museum. Sebelum itu aku mau antri beli tiket kereta dulu. Untuk tarif dari Pondok Cina ke Bogor hanya Rp4.000 saja loh. Selanjutnya aku mau masuk stasiun dan menunggu kereta tujuan Bogor. Setelah 30 menit akhirnya aku sampai di stasiun Bogor dan aku berjalan dan keluar stasiun melalui pintu timur. Tujuan utama aku yaitu Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia yang berada di Jalan Ir Juanda, Palembang, 2,3 km dari stasiun ke Bogor. Aku memilih berjalan kaki sambil melihat keindahan Taman Kota Bogor. Pertama aku melewati Istana Kepresidenan, yang kedua kantor Pusat Perpustakaan Teknologi Pertanian, dan yang ketiga Jalan Kantor Batu. Akhirnya aku sampai di Museum Sejarah Alam. Sebelum masuk, aku diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya aku membeli tiket masuk harga Rp15.000 untuk hari biasa, tetapi untuk hari libur tiket masuknya Rp25.000. Ini Museum Sejarah Alam mempunyai kurang lebih 2000 nomor koleksi artefak yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Artefak terdiri atas koleksi tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, sadang, papan kesehatan, beserta alat perlengkapan bertani, berburu, dan meramu. Di lantai dasar kita bisa melihat berbagai display dan penyebaran tanaman budidaya tentang pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat Indonesia, termasuk informasi penyebaran plasma sebagai sumber pangan, obat, dan energi di Nusantara. Selanjutnya, di ruang pameran lantai 1, kita dapat mempelajari tentang sejarah geologi, geografi, dan biografi. Pada seni pahat dan ukiran tersebut dijelaskan sejarah evolusi tumbuhan, yaitu tentang suatu peristiwa adaptasi terhadap kondisi daratan yang selalu berubah-ubah.
berakhir, kita bisa langsung menuju ke ruang audio visual sebagai media penyampaian informasi secara visual melalui film atau video. Ruangan ini mampu menampung sekitar 30-40 orang pengunjung. Kita masuk di ruang pertanian, ada banyak banget alat pertanian yang baru aku ketahui. Ternyata orang zaman dulu memanfaatkan alat sederhana untuk melakukan aktivitas bertani loh. Kapan? Bisa. Mau bisa 1, 2, 3. Oh iya, tadi aku juga masuk ke galeri manusia dan lingkungan serta ruang pamer temporer yang berisi macam-macam rempah kayu, gaharu, dan lainnya. Memiliki fasilitas pengunjung dan koleksi yang beragam. Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia juga telah memiliki sejuta agenda program jangka pendek seperti Museum Goes to School, Night at the Museum, Interactive Game, dan pengajaran kepada masyarakat tentang pentingnya ikatan antara manusia dengan lingkungan sekitar, khususnya flora dan fauna, yang menciptakan perkembangan peradaban dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Ini ruang yang berisi banyak sekali bebatuan, rekayasa fauna, peralatan dapur zaman dahulu, rekayasa zona, dan masih banyak lagi.
Akhirnya sudah selesai kunjungan ke Museum Alam ini. Aku senang sekali bisa mengunjungi museum ini dan mempelajari sejarah alam di Indonesia. Sekarang aku mau jalan menuju museum kedua, yaitu Museum Tanah dan Pertanian. Museum Tanah terletak di dekat Mall BTM loh. Selain itu, di seberang Museum Tanah juga terdapat Museum Geologi. Akhirnya aku sudah sampai di Museum Tanah dan Pertanian. Untuk harga tiket masuknya tidak pungut biaya karena masih di bawah naungan Kementan. Sebelum masuk, aku diharuskan menggunakan hand sanitizer, lalu diberikan arahan sedikit tentang dena letak lokasi museum. Museum Tanah atau warga setempat lebih mengenalnya dengan sebutan Balai Penelitian Tanah, merupakan tempat penyimpanan berbagai jenis tanah dan seluruh wilayah di Indonesia dipajang di dalam museum ini dengan ukuran kecil. Selain itu, terdapat juga berbagai contoh bebatuan perangkat uji tanah, pupuk alat survei tanah, serta peta-peta lokasi. Koleksi yang ada di dalam museum ini dibagi menjadi 6 sektor, yaitu batuan, peralatan survei, teknologi pengolahan tanah, peta-peta, dan berita lainnya. Sekarang aku memasuki ruangan rekayasa tanah dan jenis tanah. Sekarang aku masuk di ruang 3 dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pertama, aku disajikan rekayasa keanekaragaman hayati seperti Selanjutnya, aku melewati rekayasan petani yang membajak sawah menggunakan kerbau atau sapi. Lalu ada lukisan 3 dimensi yang menggambarkan sawah secara nyata yang disebut subak. Sekarang aku memasuki rumah orang zaman dulu yang biasa digunakan untuk meletakkan padi yang telah dipanen untuk istirahat dan untuk memasak nasi. Di dalam ruangan ini sungguh rasanya seperti sedang di zaman dahulu loh. Ini aku mencoba untuk duduk di depan rekayasa tungku untuk memasak pada zaman dulu. Selanjutnya aku beralih ke lantai 2, yaitu galeri kebijakan dan komoditas. Beberapa pameran kain batik, rekayasa
perahu, galeri gedung pertanian bersejarah, dan galeri persawahan zaman dulu. Di sini aku coba menggunakan caping. Biasanya caping digunakan para petani saat bertani. Selain itu, ada baju yang biasa dipakai di kelahan pula. Selanjutnya, aku masuk di gerbang kemerdekaan. Di dalamnya berisi gambaran lintasan peristiwa penting kemerdekaan. Ada pula beberapa baju dan piagam penghargaan pahlawan loh. Dan ada mekanisasi pertanian, serta diakhiri dengan pohon harapan. Oh iya, di Museum Alam tadi dan Museum Tanah ini aku ikut berpartisipasi menulis harapan dan kesan-pesanku loh. Aku bangga jadi pemuda Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan rasa ingin tahu tentang sejarah terdahulu di Indonesia. Sudah kunjungan museum kita hari ini. Sekian dan terima kasih semuanya.